Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada segenap pendengar Radio Bitra Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat bergabung kembali bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Seperti yang Anda ketahui, Mutiara Kebenaran akan berusaha untuk membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis. Kita berfokus kepada Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian sampai dengan Maliaki. Banyak orang Kristen mengabaikan Perjanjian Lama. Ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan tentunya, karena seluruh bagian firman Tuhan adalah berguna, dan Perjanjian Lama justru penuh dengan kisah-kisah yang sangat powerful, sangat kuat, dan dengan pesan-pesan yang sangat penting bagi kita hari ini juga, walaupun kejadian-kejadiannya sudah sangat lama. Nah, Perjanjian Baru memang penting bagi kita, tapi Perjanjian Lama juga sangat penting bagi kita. Jadi kita perlu mempelajari seluruh firman Tuhan. Salah satu approach atau pendekatan yang dipakai oleh Mutiara Kebenaran, keuntungannya adalah kita bisa secara sistematis membahas seluruh firman Tuhan. Kita tidak melengkapi bagian-bagian tertentu yang dianggap membosankan mungkin, justru kita melihat bagaimana bagian-bagian itu relevan bagi kita, bagaimana bagian-bagian itu penting bagi iman kita, penting untuk pengenalan kita lebih jauh lagi. Kita tidak melengkapi bagian-bagian yang kita anggap sulit, tapi kita justru mencari solusi-solusi Alkitab daripadanya. Jadi kita maju terus, kita sudah sampai kepada kitab Bilangan. Di sesi yang lalu kita sudah masuk di Bilangan pasal 1, dan di situ kita sudah berbicara beberapa hal mengenai pendahuluan kitab Bilangan. Kita melihat bahwa kitab Bilangan berkaitan terutama dengan perjalanan Israel di padang gurun. Jadi kitab Bilangan dimulai pada tahun kedua mereka keluar dari Mesir. Tahun pertama mereka dibawa ke Gunung Sinai, di sana mereka menerima hukum Tuhan, dijadikan bangsa oleh Tuhan. Kemudian mereka mendirikan kemah suci, itu semua di tahun pertama. Nah, di tahun kedua, bulan pertama mereka masih di Gunung Sinai, dan mereka di sana menerima lebih banyak lagi petunjuk-petunjuk dari Tuhan, terutama kitab Imamat. Jadi kitab Imamat itu ditulis dalam bulan pertama tahun kedua mereka. Nah, setelah itu selesai, kalau kita kilas balik di Bilangan 1 ayat 1, dikatakan di situ pada tanggal 1 bulan yang kedua, tahun yang kedua, orang Israel siap untuk jalan. Dan kitab Bilangan mencatat tentang perjalanan mereka dari Gunung Sinai sampai ke siap memasuki tanah Kanaan nanti. Dan ujung-ujungnya itu adalah perjalanan sekitar 40 tahun. Dan kitab Bilangan akan mencatat tentang perjalanan itu. Dan apa pemberontakan orang Israel yang nanti akan menyebabkan mereka harus berjalan sekian lama. Jadi kitab Bilangan sangat menarik sekali, dan paralel dengan kehidupan Kristiani kita sebenarnya, karena hidup Kristiani kita ini digambarkan dengan demikian indah di dalam tipologi ini. Bagaimana dulu sebelum kita diselamatkan, sebelum seseorang mengenal Yesus Kristus, sebelum seseorang benar-benar lahir baru, ia berada di bawah perbudakan dosa, sama seperti orang Israel di dalam perbudakan Mesir. Dan hanyalah melalui domba Paskah, tulah yang ke-10 yang mengharuskan domba Paskah, hanya melalui tulah itulah orang Israel lepas dari Mesir. Demikian juga hanya melalui sang anak domba yang mati bagi kita di atas kayu salib, kita bisa bebas dari perbudakan dosa. Nah, orang yang bebas dari perbudakan dosa, mereka masuk dalam suatu perjalanan menuju tanah perjanjian, menuju surga, menuju keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ini bukan sesuatu yang suatu Eden, bukan suatu taman Eden, tetapi suatu padang gurun. Ya, oleh karena itu di Bilangan 1 ayat 1, kalau kita kilas balik lagi, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, di padang gurun. Jadi ini adalah kisah perjalanan di padang gurun. Demikianlah hidup kita saat ini. Kita berada dalam padang gurun dunia ini. Dunia selagi kita hormat kepadanya, dunia selagi kita menjadi budaknya, selagi kita menurut kepadanya, memperlakukan kita seperti Mesir memperlakukan kita. Mungkin sesekali kita dikasih enak, dan sesekali kita dikasih ikan, sesekali kita dikasih bawang dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memberontak dari perbudakan dosa itu, maka dunia berubah menjadi padang gurun bagi kita. Dia tidak mau lagi baik-baik dengan kita. Dia tidak mau lagi memberikan kita hal yang indah-indah. Tidak heran di dalam Perjanjian Baru Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang hendak hidup beribadah dalam Kristus Yesus pasti menderita aniaya. Itu ada di dalam surat Paulus ya, kepada Timotius. Nah, kita ingat juga bahwa di Bilangan pasal 1, di situ kitab ini dimulai dengan suatu sensus penghitungan, dan sensus ini adalah sensus yang spesifik.
anak-anak dan wanita tidak dilaporkan jumlahnya dalam sensus ini, karena ini adalah sensus perang. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus siap berperang dalam kehidupan Kristiani kita. Kita bukan menjadi selamat lalu begitu-begitu saja, tapi ketika kita memilih Tuhan, maka secara tidak langsung kita telah mendeklarasikan perang terhadap iblis. Kita mendeklarasikan perang terhadap dunia yang dikontrol oleh iblis, dan kita mendeklarasikan perang terhadap manusia lama kita. Nah, kita mau masuk sekarang ke pasal 2. Di pasal 2 ini melanjutkan di pasal 1, ada sensus, ada 12 suku Israel di sensus di sini. Kita masuk di pasal 2 sekarang. Kita baca dulu ayat 1 dan ayat 2 dari Bilangan pasal 2. Saya harap Anda memiliki Alkitab bersama dengan Anda. Saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Jadi kita lihat di sini ada aturan dari Tuhan tentang bagaimana orang Israel harus berkemah. Nah, mungkin bagi kita, kita berkata, saya tidak perlu tahu tentang hal ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ini dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang mencintai keteraturan. Apalagi di dalam suatu peperangan, tentu tentara yang efektif adalah tentara yang disiplin, tentara yang teratur, tentara yang memiliki organisasi yang rapi. Dan seperti itu juga Tuhan membentuk orang Israel pada waktu itu. Dikatakan di sini bahwa orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Jangan ada kekacauan, jangan ada kesembronoan. Banyak orang hari ini berpikir bahwa kasih karunia sama dengan tidak disiplin. Oh, toh ada kasih karunia. Kasih karunia sama dengan kesembronoan. Kasih karunia sama dengan kecuekan. Tetapi jauh sekali dari konsep seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang sangat mencintai keteraturan. Tuhan adalah Tuhan yang sangat mencintai segala sesuatu itu terorganisasi dengan baik. Bahkan dia adalah pencipta alam semesta ini. Dan kalau kita melihat alam semesta ini, kita melihat ada suatu keteraturan yang sangat jelas. Oleh karena itulah kita bisa belajar tentang hukum-hukum alam. Ada hukum gravitasi, ada hukum genetika, hukum Mendel, ada banyak sekali hukum, matematika. Kenapa manusia bisa belajar matematika? Karena 2 tambah 2 selalu sama dengan 4 di dalam alam semesta ini. Ya, 2 tambah 2 tidak sekali-sekali 4, sekali-sekali 3, sekali-sekali 5. Itu kalau begitu adanya, ini alam semesta yang kacau balau. Alam semesta yang tidak ada standar, tidak ada organisasi yang benar, dan alam semesta seperti itu tidak bisa eksis bahkan. Alam semesta yang kita kenal adalah alam semesta yang penuh dengan keteraturan, penuh dengan hukum-hukum yang menggovern, ya, atau memerintah, ya, kalau kita istilah katakan menguasai segala sesuatu. Nah, mengapa? Karena alam ciptaan merefleksikan penciptanya. Alam ciptaan merefleksikan Tuhan yang penuh dengan keteraturan. Nah, coba kalau kita lihat beberapa ayat dalam Alkitab yang menegaskan hal ini secara positif juga. Kita buka di dalam misalnya Mazmur pasal yang ke-37. Ayat yang ke-28, saudara. Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum, katanya. Tuhan mencintai hukum. Dan sisa ayatnya, ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Jadi Tuhan mencintai hukum, dan salah satu hukum Tuhan adalah dia mencintai atau tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Kita mengucap syukur bahwa Allah kita Allah yang suka dan cinta dengan hukum. Kalau Allah kita Allah yang tidak cinta dengan hukum, yang bisa jahat, bisa baik, wah, ini bahaya sekali. Kalau kita buka lagi dalam Yesaya pasalnya yang ke-61, Yesaya 61 ayat yang ke-8, sebab aku Tuhan mencintai hukum, katanya. Tuhan mencintai hukum. Oh, saudara, ini harus dicamkan. Banyak orang muda berpikir, saya tidak perlu disiplin, saya tidak perlu terorganisasi dengan baik. Tapi jangan demikian. Semakin seorang dewasa dalam Tuhan, semakin seharusnya dia memiliki sifat ini, mencintai hukum, mencintai keteraturan, mencintai disiplin. Nah, ini karena itu adalah cerminan dari sifat Tuhan. Nah, kalau kita tarik padanannya ke dalam jemaat, saudara yang kasih dalam Tuhan,
ada juga aturan yang sangat jelas di sini. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-40. 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, kalau di Perjanjian Lama Tuhan bahkan meluangkan waktu, kalau kita pakai istilah itu, meluangkan waktu dan menganggap penting untuk mengatur bagaimana orang Israel harus berkemah. Itu menunjukkan betapa Tuhan peduli dengan keteraturan. Dan di jemaat lokal juga demikian. Jemaat lokal kita menyembah dalam roh dan kebenaran, tetapi ada satu prinsip yang diberikan oleh Tuhan. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Dan dalam konteks itu di 1 Korintus 14 sebenarnya Paulus sedang menegur beberapa ekses-ekses yang terjadi di jemaat Korintus. Dan ini berhubungan dengan bahasa lidah, berhubungan dengan orang yang sembarangan ngomong dan lain sebagainya. Oh, betapa relevan hari ini. Ada gereja yang sama sekali tidak teratur. Ya, dan ini merupakan teguran dari Tuhan sebenarnya. Ada gereja yang ada holy laughter, wah, ketawa setengah mati. Apa ada di dalam Alkitab seperti itu? Ada yang sampai guling-guling di lantai, ada yang sampai berjatuhan, ada yang menggonggong seperti anjing dan lain sebagainya. Wah, ini kekacauan, dan kita tahu kekacauan itu tidak berasal dari Tuhan. Tuhan bukanlah author of confusion. Tuhan bukanlah penyebab kekacauan. Tuhan selalu bergerak ke arah keteraturan, bergerak ke arah organisasi, bergerak ke arah sesuatu yang sopan. Demikian saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat sebuah gereja semakin tidak sopan dalam standar berpakaian misalnya, suatu gereja semakin tidak sopan dalam misalnya orang-orangnya saling menyapa dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah ke arah yang salah. Oleh karena itu gereja yang benar selalu berkhotbah tentang standar pakaian yang tinggi, menentang fashion dunia ini. Itu harus sangat dicamkan dengan baik. Nah, kalau kita kembali ke Bilangan pasal 2 di sini, kita melihat Tuhan ingin mengatur cara mereka berkemah rupanya. Kita baca dan kita lihat aturan pertama adalah tiap orang harus berkemah dekat panjinya dan di sukunya. Jadi jangan mix, jangan sembarangan. Oh, saya suku Yehuda tapi saya sukanya di tempat lain. Tidak, harus ada keteraturan di sini. Nah, coba kita lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9 di sini. Ayat 3 sampai ayat 9. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netaneel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon. Pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Iya, jadi rupanya cara mereka berkemah adalah mereka berkemah mengelilingi kemah suci. Nah, ini juga membuat satu poin yang cukup penting, saudara, bahwa bagaimanapun orang Israel berkemah tetap ada titik sentralnya. Titik sentralnya adalah kemah pertemuan. Jadi orang Israel harus berkemah mengelilingi kemah pertemuan. Sentralnya tetap Tuhan. Sentralnya tetap adalah persekutuan dengan Tuhan, kemah pertemuan. Nah, ini harus membuat kita waspada dan membuat kita terhenyak juga bahwa apakah hidup kita di dalam keteraturan kita. Ada orang yang teratur tetapi tidak bersentralkan kepada Tuhan. Ini tidak benar juga, saudara. Tuhan ingin dua-duanya, hidup yang teratur tetapi berpusat kepada Tuhan. Ada orang yang teratur, disiplin, tapi tidak mengindahkan Tuhan. Ini tidak benar. Tapi harus disiplin, teratur, terorganisasi dengan berpusatkan kepada Tuhan. Dan ini kita melihat orang Israel berkemah dan mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Dan ini juga berarti apa? Tuhan ingin setiap suku mempunyai akses yang sama kepada kemah pertemuan. Oleh karena itu semua suku mengelilingi kemah pertemuan itu. Tuhan tidak ingin misalnya suku Yehuda yang dekat,
Kemudian suku Benyamin yang paling ujung terakhir jauh dari kemah pertemuan. Tidak. Tuhan ingin semua orang Israel secara radial, ya, bagaikan sebuah lingkaran mengelilingi kemah pertemuan itu. Nah, ada akses yang serupa, dan ini adalah prekursor terhadap sistem di perjanjian baru. Sistem perjanjian baru adalah setiap orang bisa mengakses kepada Tuhan, karena tiap-tiap orang yang sudah percaya memiliki imam besar pribadinya, yaitu Yesus Kristus, dan Anda bisa mengakses Tuhan sedekat mungkin. Nah, kita melihat sekarang orang Israel berkemah di sekeliling kemah pertemuan, dan rupanya demi organisasi dibagi menjadi empat sesuai dengan arah mata angin, ya. Sebelah timur 3 suku, sebelah selatan 3 suku, sebelah barat 3 suku, sebelah utara 3 suku. Dan beberapa ayat ini di sini Musa mencatatkan suku itu. Pertama, dia mulai dari yang timur, dan arah timur ini selalu mendapat penekanan di dalam kitab suci, ya, timur. Itu kita lihat mulai dari Kejadian pasal 2, di mana ketika Tuhan pertama ingin menciptakan manusia dan dia ingin menciptakan taman untuk manusia, taman itu ditaruh di sebelah timur katanya. Itu di Kejadian pasal 2. Taman Eden ditaruh di sebelah timur. Di sebelah timur apa? Ya, di sebelah timur dari daratan yang Tuhan ciptakan waktu itu, atau benua mungkin yang Tuhan ciptakan waktu itu, sebelah timurnya. Dan kalau Anda lihat Alkitab, ada cukup banyak penekanan pada arah timur ini. Bahkan nanti di dalam kerajaan 1000 tahun kita membaca kemuliaan Tuhan akan datang dari sebelah timur. Jadi 3 suku yang ditaruh di sini di sebelah timur memang bisa dikatakan semacam mendapat kehormatan khusus, dan kita dapatkan di sini adalah suku Yehuda. Suku Yehuda menjadi kepalanya. Memang suku Yehuda akhirnya menjadi suku yang terhormat, suku yang daripadanya datang Mesias, yang itu sudah dinubuatkan oleh Yakub di dalam Kejadian pasal 49 katanya. Oke, kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi di ayat yang ketiga tadi, Bilangan pasal 2, yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda. Jadi tiap suku punya panji, tetapi ada suku pemimpin. Di tiap arah angin ada satu suku pemimpin, dan semua suku harus ikut di bawah panji suku pemimpin itu. Dan yang menjadi pemimpin di timur adalah Bani Yehuda. Dan panji Bani Yehuda menurut kesaksian tradisi Yahudi, ya, sebagaimana dikutip oleh Keil dan Delitzsch, katanya bahwa suku Yehuda itu memiliki panji berupa singa, katanya itu adalah panji Yehuda. Dan ya, oke, kita bisa mengerti kalau Yehuda punya panji, ya, karena hari ini kita tidak dapatkan dalam firman Tuhan apa panjinya, Kitab Bilangan tidak kasih tahu kita panji Yehuda seperti apa, tapi tradisi Yahudi mencatat bahwa panji Yehuda itu adalah singa. Dan ini cocok memang dengan Kejadian pasal 49. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 49, ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya, di ayatnya yang ke-8 dia bicara soal Yehuda, dan di ayat 9 dikatakan Yehuda adalah seperti anak singa. Jadi di kitab Wahyu ditegaskan lagi bahwa Yesus Kristus adalah singa muda dari Yehuda. Jadi panjinya adalah singa, saudara. Dan ikut dengan Yehuda adalah Isakar dan Zebulon. Isakar dan Zebulon adalah adik kandung Yehuda, sama-sama anaknya Lea. Ada jarak antara Yehuda dengan Isakar dan Zebulon memang, karena Lea pertama melahirkan 4 anak dulu, Ruben, Simeon, Lewi, kemudian Yehuda. Dan setelah itu Lea berhenti melahirkan, tetapi belakangan baru Lea melahirkan lagi Isakar dan Zebulon. Jadi ini adalah adik-adik Yehuda, dan jumlah mereka semuanya 186.400 orang. Ini adalah jumlah yang terbesar di sebelah timur mereka berkemah. Dan kalau kita lihat masing-masing suku ini rupanya ada pemimpinnya. Di Bani Yehuda dipimpin oleh seorang bernama Nahason bin Aminadab. Ini sudah kita singgung sedikit di sesi yang lalu. Jadi tiap suku punya pemimpin. Memang manusia itu butuh pemimpin, saudara yang kasih Tuhan. Dan Tuhan senantiasa sepanjang zaman mencari orang-orang yang mau menjadi pemimpin dan melaksanakan leadership
kepemimpinan yang berdasarkan Tuhan, yang berdasarkan Alkitab. Hari ini diperlukan Christian leaders, pemimpin-pemimpin Kristen. Dan pemimpin itu tidak hanya karena Anda lahir sebagai pemimpin, tapi Anda menjadi seorang pemimpin dengan cara Anda mempengaruhi orang lain bagi Tuhan. Nah, ketika Anda mempengaruhi orang lain bagi Tuhan, maka Anda menjadi pemimpin sebenarnya. Mungkin lingkup Anda masih kecil, tapi itu bisa bertambah. Seorang pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Dan dia seorang pemimpin sejati bukan memimpin berdasarkan hanya kasih-kasih perintah, tapi dia memimpin karena dia mempengaruhi orang lain. Dan mempengaruhi itu ya mungkin dengan visi dia, mungkin dengan teladan dia, mungkin dengan polise yang dia buat, mungkin juga dengan perintah-perintahnya. Tetapi yang jelas, saudara yang kasih dalam Tuhan, diperlukan pemimpin-pemimpin yang mau mempengaruhi orang bagi Tuhan. Ya, dan tiap-tiap suku di sini ada pemimpin. Ada Nahason bin Aminadab. Kita sudah lihat bahwa ini nama yang cukup penting sebenarnya. Dia adalah salah satu nenek moyang dari Yesus Kristus. Salah satu orang yang masuk dalam daftar silsilah Yesus. Anda boleh cek di Matius pasal 1. Kemudian Isakar, ada Netanael. Netanael ini namanya sendiri berarti diberikan oleh Tuhan. Ya, Nathan artinya memberi, El adalah Allah, jadi diberi Allah begitu. Kemudian dari Zebulon, Eliab, nama yang bagus, artinya Allahku adalah ayah. Allahku adalah ayah. Baik, dan ini adalah di sebelah timur, dan di ayat yang ke-9 dikatakan merekalah yang terdahulu berangkat. Kalau misalnya perkemahan itu akan berangkat, dan memang sebentar lagi mereka akan berangkat, Bani Yehuda akan memimpin jalan. Dia yang jalan duluan. Nah, jadi tempat yang terhormat diberikan kepada mereka. Kita lanjut lagi, saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 10 sampai 16. Panji-panji laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Shedeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon adalah Selumiel bin Zurishadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad. Pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Merekalah yang nomor 2 berangkat. Jadi kalau perkemahan itu akan berangkat, sebentar lagi akan terjadi, maka setelah 3 suku yang bersama dengan Yehuda, atau 2 suku dan plus Yehuda jadi 3 di sebelah timur berangkat, maka giliran yang sebelah selatan, dan sebelah selatan ini rupanya dikepalai oleh Ruben. Nah, kita juga sudah bahas, Ruben ini sebenarnya anak pertama, tetapi karena dosa yang dia lakukan, yaitu dia selingkuh dengan istri ayahnya sendiri, ya, selingkuh dengan Bilha, gundik ayahnya. Bayangkan, bejat sekali sebenarnya, selingkuh dengan gundik ayahnya. Tetapi ya, kita bisa katakan Ruben tentunya bertobat dari itu, tapi dosa membawa akibat, dan salah satu akibatnya adalah bapaknya tidak pernah lagi mempercayakannya, dan hormat atau kebanggaan ayahnya terhadap Ruben luntur, dan bahkan hak kesulungannya diberikan kepada Yusuf, dan Ruben tidak pernah lagi menjadi yang paling hebat di antara saudara-saudaranya. Oleh karena itu dia mendapat posisi di sini yang nomor 2 berangkat, nomor 2 setelah grupnya Yehuda, dan dia memimpin 2 suku lain, yaitu Simeon, adiknya. Ya, sebenarnya Simeon adalah nomor 2, tetapi dia juga kehilangan hak kesulungan karena dia, dan Lewi yang nomor 3, dua-duanya kehilangan hak kesulungan karena mereka sempat sangat-sangat membahayakan Israel waktu itu, ketika mereka dengan marah dan dengan dendam membantai seluruh kota Shikem. Itu kisahnya ada dalam kitab Kejadian. Dan Simeon, jadi Ruben memimpin Simeon dan Gad, ya, Gad. Nah, Gad ini sebenarnya adalah anak gundik, ya, anak gundik, yaitu anaknya Zilpa. Zilpa ini adalah hambanya Lea sebenarnya, yang diberikan oleh Lea kepada Yakub. Jadi
Mereka bertiga di sini di bawah kepemimpinan Ruben, dan pemimpin Ruben sendiri adalah seorang bernama Elizur bin Shedeur. Elizur artinya Allahku gunung batu, Allahku gunung batu. Ya, nama yang sangat indah sekali, dan saya yakin orang tua hari ini mencari nama untuk anaknya juga mencari yang indah-indah, saudara. Tetapi orang Israel waktu itu memiliki satu kebiasaan yang sangat baik, di mana namanya seringkali menginkorporasikan Allah, ada L-nya atau ada Yehovahnya di sana dalam nama mereka. Dan ini adalah baik sekali menggambarkan iman mereka. Jadi Ruben, walaupun suku yang sudah kehilangan kehormatan sebenarnya, tetapi di dalamnya tetap ada orang-orang yang beriman. Dan Elizur ini mungkin dia berkata, walaupun suku saya bukan yang nomor satu, tapi Allahku gunung batu. Sungguh luar biasa. Dan jumlah mereka total 151.000. Lumayan banyak mereka nomor 2 berangkat di sebelah selatan. Kita lanjut sekarang ke ayat 17. Ayat 17, sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu, sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Iya, jadi kita lihat di sini berikutnya adalah kemah pertemuan itu sendiri harus berangkat. Jadi pasukan timur, kemudian pasukan selatan, kemudian kemah di tengah-tengah, baru nanti pasukan barat dan pasukan utara menyusul gitu. Jadi kemah di tengah-tengah, dan bergerak bersama kemah adalah Bani Lewi, karena Bani Lewi lah yang dipercaya untuk memindahkan dan boleh menjamah barang-barang kemah itu. Jadi waktu mereka berkemah, oleh karena itu perhatikan di ayat 2 tadi dikatakan suku-suku Israel mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Kenapa agak jauh? Karena ada lingkaran dalam, lingkaran luar. Jadi lingkaran luar ini adalah suku-suku ini, lalu lingkaran dalam adalah suku Lewi. Suku Lewi memang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Dia, ya, dikhususkan Tuhan untuk menghandle segala sesuatu di dalam kemah pertemuan, dan itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa juga. Dan itu mengajarkan kita sebenarnya bahwa seseorang kalau dia berbuat salah bukan berarti tidak bisa memperbaiki kesalahannya. Dan suku Lewi mendapat kehormatan ini karena kalau kita ingat di kitab Keluaran dalam kasus lembu emas, suku Lewi lah yang memihak kepada Tuhan, paling pertama memihak kepada Tuhan. Dan Tuhan mengangkat mereka. Oleh karena itu di dalam nubuatnya Yakub, kalau kita kembali ke Kejadian pasal 49, kalau kita lihat ayat yang kelima, di situ dikatakan Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan, katanya. Jadi Simeon dan Lewi ditegur oleh bapaknya. Ya, lalu lihat ayat yang ke-7, terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi hampir seperti suatu kutuk di sini oleh Yakub. Ya, tetapi kasus Lewi menggambarkan bahwa anak-anak Lewi dengan cara beriman dan setia kepada Tuhan bisa membuat apa yang diucapkan bapak mereka justru menjadi suatu hal yang positif. Dimana Simeon dan Lewi benar terserak di antara orang Israel. Simeon walaupun cukup kuat, suku ini cukup banyak jumlahnya, 50-an ribu orang pada awal mereka keluar dari Mesir, tapi nanti waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, jumlah mereka sudah sangat kecil sehingga waktu membagi tanah mereka itu tersebar di antara Yehuda, dan lama-lama mereka hampir terabsorpsi oleh suku Yehuda. Jadi menggenapi nubuatnya Yakub bahwa Simeon akan terserak di antara suku-suku Israel yang lain. Tapi Lewi membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita tidak harus menjadi beban bagi kita. Ya, tapi kalau kita beriman, kita bisa berguna bagi Tuhan. Dan Lewi akhirnya tetap memenuhi nubuatan, terserak di antara orang Israel, tapi secara positif, karena mereka tidak mendapat tanah pembagian, tapi mereka dipilih melayani Tuhan. Oleh karena itu mereka disebar di segala suku untuk mengajar suku-suku itu. Jadi tersebar tapi secara positif, secara terhormat. Ini tugas suku Lewi. Nah, kita akan lihat tentang suku Lewi nanti lebih lanjut lagi di pasal yang ketiga. Kita lanjut saudara dalam Bilangan pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-24 sekarang. Panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud.
pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam suku Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Merekalah yang nomor 3 berangkat. Ya, sebelah barat kita melihat dipimpin oleh Efraim. Dan Efraim memimpin kakaknya Manasye. Nah, Efraim dan Manasye ini memang spesial karena sebenarnya bukan anak-anak Yakub secara langsung, tapi mereka anak Yusuf. Tapi karena Yakub diangkat menjadi anak sulung dan dia dapat 2 jatah warisan, maka dia dalam pembagian itu dibagi Efraim dan Manasye. Dan seringkali Efraim dan Manasye memang dipisah, terutama untuk mengakomodir Lewi yang dihilangkan dari penghitungan. Jadi seringkali 12 suku Israel, tergantung dulu 12 suku Israel ini maksudnya dalam kasus apa? Dalam kasus anak-anak Yakub langsung, maka masuk Lewi dan masuk Yusuf. Tapi seringkali seperti di pasal 1 dalam sensus perang itu Lewi tidak masuk, dan untuk mengcover Lewi, Yusuf dibagi 2, Efraim dan Manasye. Nah, Efraim walaupun sebagai adik tetapi didahulukan oleh bapaknya, dan Efraim memang ternyata lebih hebat dari Manasye. Belakangan banyak pemimpin keluar dari Efraim. Salah satu Yosua bin Nun adalah orang dari Bani Efraim. Dan orang yang atau suku-suku yang berkemah di barat ini dipimpin oleh Efraim di bawah panjinya. Dan menurut tradisi Yahudi, panji Efraim adalah lembu ya. Gambaran lembu itu menurut tradisi Yahudi. Nah, saya lupa tadi Ruben, panji Ruben itu menurut tradisi Yahudi yang di selatan adalah manusia. Nah, jadi di sebelah timur Yehuda memimpin dengan panjinya singa, sebelah selatan Ruben dengan panjinya manusia, gambar manusia, dan di sebelah barat ada si Efraim dengan panjinya lembu, dan mereka berangkat di sini. Oke, kita lanjut lagi ke ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Ayat 25 sampai 31. Panji-panji laskar Dan adalah di sebelah utara menurut pasukan mereka. Ya. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiezer bin Amishadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asher. Pemimpin Bani Asher ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Kalau mereka berjalan, maka suku-suku yang dipimpin oleh Dan di sini akan menutup barisan. Mereka yang paling terakhir bukan berarti mereka dikecilkan, tetapi mereka justru menjaga belakang. Dan Dan di sini dia memimpin suku Asher dan suku Naftali. Dan ketiga suku ini adalah anak-anak dari gundik. Dan suku Dan berasal dari Bilha, gundiknya hambanya Rahel, gundiknya Yakub. Demikian juga Naftali. Naftali adalah adiknya Dan, adik kandung Dan dari si Bilha. Kemudian ada Asher. Ya, ada Asher, ini adalah anaknya Zilpa. Nah, tadi Efraim dia memimpin Manasye, dan Benyamin itu adalah semua anaknya Rahel. Semua anak Rahel. Jadi Yusuf dan Benyamin. Dan inilah aturan Tuhan bikin. Jadi betapa teratur. Ya, tentu mereka harus teratur, betapa terorganisir. Tuhan kita sangat mencintai organisasi. Dan menurut tradisi Yahudi, suku Dan, panjinya ini di dalamnya ada gambar elang atau raja wali, gitu. Elang atau raja wali. Nah, kalau tradisi Yahudi ini benar, maka ini cukup signifikan, karena ternyata mengarah ke timur, mengarah ke selatan, mengarah ke barat, mengarah ke utara, ini ada 4 panji yang masing-masing adalah singa, manusia, kemudian ada lembu, kemudian di sebelah utara ada
elang atau Raja Wali, dan ini cocok dengan juga di dalam Wahyu. Coba kita lihat Wahyu pasalnya yang keempat, di mana Rasul Yohanes di sini mendapat gambaran tentang bagaimana di sorga. Dan di sorga itu ada 4 makhluk kalau kita lihat di Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Nah, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ya, di Alkitab Indonesia diterjemahkan burung nasar di sini, tapi dalam King James dikatakan eagle atau sejenis raja wali atau elang begitu. Jadi apa signifikansinya? Ya, sepertinya Tuhan ingin membuat perkemahan Israel ini mirip dengan surga. Bahkan harus kita ingat bahwa kemah suci yang didirikan oleh orang Israel sendiri adalah miniatur dari yang dilihat oleh Musa di sorga. Jadi Tuhan kasih dia penglihatan di sorga. Ya, kalau misalnya kita lihat dalam Keluaran pasal 26, Keluaran 26 ayat 30 dikatakan di sini, kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa dikasih lihat gambaran di gunung itu tentang kemah suci itu seperti apa, dan sepertinya itu adalah miniatur atau replika dari di sorga, karena dalam kitab Ibrani juga kita membaca Yesus Kristus sebagai imam besar masuk ke ruang maha kudus di sorga membawa darahnya sendiri. Jadi konsep kemah suci itu bagaikan replika atau meniru, mungkin tidak sempurna tapi meniru di sorga. Jadi sepertinya kemah pertemuan, lalu orang Israel yang berkemah juga dikasih panji yang cocok dengan keempat makhluk yang ada di sorga itu. Dan ini juga paralel dengan apa yang dilihat oleh Yeskiel. Jadi Yeskiel pernah juga melihat penglihatan, dan dia melihat ada makhluk. Kalau kita lihat Yeskiel 1 ayat yang kelima, di situ ada 4 makhluk hidup katanya. Nah, masing-masing punya 4 muka. Nah, dan muka mereka di ayat yang ke-10 ya, ada muka manusia di sebelah depan, kemudian muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Nah, jadi kalau di depan itu manusia, tergantung, artinya kita melihat ke arah, kalau kita melihat ke arah utara, ya, melihat ke arah utara, jadi muka manusia itu menatap kita, jadi itu sebelah selatan. Kanan itu singa, jadi itu sebelah timur. Kiri itu lembu, itu sebelah barat, cocok dengan si Efraim di sebelah barat. Kemudian di sebelah belakang raja wali. Nah, ini juga cocok, saudara yang kasih Tuhan. Jadi bukan suatu kebetulan sepertinya. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan pilih atur seperti ini? Ya, kenapa Yehuda membawahi atau memimpin tiga ini? Kenapa? Kadang-kadang kita tidak tahu semua yang terlibat dalam keputusan-keputusan Tuhan, dalam disiplin-disiplin Tuhan, dalam organisasi Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan mencintai organisasi dan hukum. Dan kalau kita tidak bisa menjelaskan mengapa, bukan karena Tuhan salah, tapi karena kita yang belum tahu. Mungkin suatu hari di sorga kita akan tahu. Dan seperti dalam kasus ini saja, kita tidak tahu semuanya, tapi kita dikasih segelintir bahwa sepertinya ada pola di sini. Ada pola yang Tuhan ingin preservasi, yang cocok dengan di sorga. Efeknya apa? Kita tidak bisa tahu, tidak bisa dengan pasti mengatakan. Ya, tetapi rupanya ini organisasi yang Tuhan buat ya. Dan kalau kita tidak bisa menjelaskannya, jangan kita memberontak. Kembali ke dalam Bilangan pasal 2, kita selesaikan pasal ini ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Dikatakan, itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Jadi sekali lagi kita diingatkan, Bani Lewi belum dihitung. Nanti ada saatnya untuk itu, dan mereka siap untuk berjalan. Siap. Jadi
sebelum kita masuk ke bagian-bagian lain kitab Bilangan, di mana ada cerita tentang mereka bertemu dengan berbagai pengalaman, bertemu dengan musuh kadang-kadang juga. Sebelum itu semua, maka mereka harus siap dulu. Jadi sebelum kita menghadapi musuh, sudah siapkah disiplin kita? Sudah siapkah perkemahan kita? Sudahkah kita mengorganisasi diri sedemikian rupa? Mari kita jangan abaikan organisasi, hukum, keteraturan. Dan mari kita membuat semua itu berpusatkan pada Tuhan. Hidup kita berpusatkan pada Tuhan, perkemahan kita berpusat pada Tuhan, sehingga ketika kita berangkat, Tuhan berada di tengah-tengah kita semua. Memang ini adalah suatu cerita tentang perkemahan Israel, tapi ada pelajaran-pelajaran rohani dalamnya, saudara, seperti yang sudah kita coba gali. Dan baiklah kita mencamkannya. Kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya dalam acara Mutiara Kebenaran. Kita akan masuk ke Bilangan pasal 3, suatu pasal yang cukup panjang. Tapi sampai nanti, sampai bertemu, selamat menikmati acara selanjutnya. Maranatha.